Bisa jadi. Ada juga pihak-pihak yang terkait yang akhirnya mensupport gitu lah ya, mensupport. Tapi kan jadi banyak pihak tentunya yang harus terlibat di sini untuk menangani. Anak itu bisa menguasai semuanya, tapi setiap anak itu pasti punya keunikan dan kecerdasan yang mereka itu punya organisasi. Iya. Itu misalnya kayak klub Vespa tadi ya, Iya, Mem. benar. Mereka itu banyak ngerjain kegiatan positif. Mungkin kita belajar nggak mesti harus di dalam kelas supaya mereka nggak jenuh. Keluar kelas, tunjukin rasa kecewa kita kalau memang dia itu pulangnya larut malam. Tapi nggak boleh terlalu ekstrim juga sih sampai marah-marah gitu kan. Agak serem ya, Iya, Mem, bahas ini ya. Bahas geng motornya agak serem. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan. Hey, warga kerepotan, anak-anak Medan yang keren, kalian pasti tahu mengenai aktivitas geng motor di kalangan remaja yang kian hari kian marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Medan tercinta ini. Apakah gerakan ini ada yang mendalami? Apa penyebab fenomena ini? Apa ini hanya krisis identitas di kalangan remaja? Kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang seorang wanita. Beliau adalah konsultan psikologi di bidang pendidikan. Dan beliau akrab disapa Mem Susi. Halo Mem Susi. Halo. Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mem? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yes. Mem, ini hari ini kita mau ngerepotin atau memberitakan ke warga-warga kerepotan mengenai fenomena geng motor. Ini Mem siap ya Mem? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ready ya Mem? Ready. Oke. Mem, ini pasti warga-warga kerepotan udah gak sabar lagi untuk membahas soal ini kan? Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Kita akan bahas pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja, santai aja. Oke. Mem, ini ada yang mau nanya. Sekarang ini kan kita sering lihat orang-orang konvoy nih Mem. Konvoy naik motor, rame-rame. Nah ini ada yang mau nanya, ini fenomena apa sebenarnya Mem? Apakah ini yang kita sebut dengan geng motor? Oke. Seru ya kalau cerita geng motor ini. Iya, Tapi kita lihat. Kalau konvoy itu sebenarnya fenomena sosial ya. Artinya semua orang bisa melakukan itu. Baik itu karena hobi atau karena hal yang lainnya. Nih kalau kita cerita konvoynya. Sedangkan geng motor itu sendiri sebenarnya kalau dilihat dari definisi Kamus Bahasa Indonesia nih ya, geng motor itu adalah kelompok remaja yang memiliki kesamaan. Mungkin bisa jadi latar belakang ekonomi, keluarga dan yang lainnya. Lalu kalau kita lihat lagi konvoy dan geng motor gitu kan. Sebenarnya konvoy itu kan beriringan di jalan. Jadi konvoy adalah yang dilakukan geng motor beriringan di jalanan. Oke, mereka jalan rame-rame. Jalan rame-rame. Jadi ya geng motor itu sebenarnya kan sekelompok anak-anak yang naik motor rame-rame gitu. Oke. Tapi Mem, ini ada masih penasaran ini Mem. Kayaknya masih bingung membedakan antara mereka yang konvoy di jalan yang rame-rame itu, ada juga mereka yang konvoy di jalan tapi mereka itu kayak klub motor gitu Mem, misalnya kayak klub Vespa atau motor-motor antik atau moge gitu Mem. Nah ada juga ini mereka yang konvoy di jalan tapi ngerjain kegiatan-kegiatan kriminal. Itu menurut Mem gimana? Semuanya konvoy ya. Semuanya konvoy soalnya kan Mem. Susah kita ngebedain. Susah bedain, makanya ini aku mau tanya langsung sama Mem ini. Padahal kalau kita lihat dari tujuan mereka nih masing-masing, kita mungkin bisa klasifikasikan menjadi 3 nih kalau menurut saya. Yang pertama nih
konvoy dalam bentuk komunitas klub motor. Nah ini di Indonesia sendiri sudah udah lama ada komunitas klub motor ini. Awalnya semuanya positif. Nah kalau yang pertama ini komunitas klub motor tuh seperti Mbak Alia tadi katakan bahwa ada klub motor Vespa, motor tua dan lainnya. Nah komunitas ini pada umumnya sering melakukan hal-hal yang positif gitu loh. Mereka punya tujuan, bahkan banyak di antara klub motor ini malah punya aturan anggaran dasar dan segala macam. Lebih resmi gitu ya. Iya benar. Kemudian yang kedua nih anak-anak remaja terkelompok yang bergabung dalam geng motor. Nah ini sebenarnya anak-anak remaja nih. Nah anak-anak remaja usia belasan tahun. Nah kemudian anak-anak remaja yang pada umumnya sedang mencari jati diri, tuh bahasa kerennya ya kan. Mencari jati diri. Kemudian yang ketiga itu lebih ini nih, kalau geng motor juga, tapi anak-anak yang sudah mengarah ke dalam bentuk kriminal yang sering kita sebut dengan begal. Nah udah jelas kalau ini kriminalitasnya udah jelas karena memang mereka benar-benar ada yang ngebegal lah orang lagi di jalan, di sabuk pakai apa gitu. Sering lah, mungkin kita sering melihat kasus-kasus ini di media-media. Berarti memang ada 3 jenis ya Mem ya? Iya. Nggak bisa kita samain yang konvoy di jalan, belum tentu mereka geng motor yang nggak ada arahnya gitu ya. Iya. Nih warga-warga kerepotan kita jadi tahu ya, ternyata ada 3 jenis ya, kita bisa klasifikasikan mereka ke 3 jenis gitu. Ternyata yang disebut klub motor itu adalah mereka yang konvoy naik sepeda motor juga, tapi itu kegiatannya jelas. Mereka itu punya organisasi. Iya. Itu misalnya kayak klub Vespa tadi ya Mem. Iya benar. Mereka itu banyak ngerjain kegiatan positif ya Mem. Bakti sosial. Iya. Terus juga ada yang konvoy tapi nggak terarah Mem. Betul. Ternyata ada yang itu juga ya Mem, nggak terarah, nggak ada tujuannya karena berisi anak-anak muda yang lagi mencari jati diri. Iya. Benar ya Mem. Nah yang ketiga ini ternyata ada juga yang konvoy naik motor tapi ngelakuin kegiatan kriminal. Nah ini yang biasanya kita kenal dengan namanya begal. Jadi bukan berarti konvoy di jalan naik motor rame-rame kita sebutlah itu geng motor ya Mem. Iya, Ternyata pun ada klasifikasinya gitu. Ini yang harus kita tahu supaya kita nggak salah lagi ya Mem. Jadi selama ini lo pikir yang konvoy di jalan tuh begal gitu. Rupanya bukan ya Mem. Takut juga bisa marah yang marah. Ini Mem kalau gitu kita mau bahas lebih spesifik lagi Mem. Kita mau bahas soal si geng motor. Ini kan geng motor ini karena diisi oleh anak-anak yang usianya belasan tahun. Betul. Yang mereka sedang mencari jati diri tadi ya Mem. Dan ini kita takut mereka ini terpapar sama hal-hal yang kriminal tadi kayak Mem bilang gitu. Jadi Mem, ini apakah fenomena geng motor ini lahir sendiri secara alami? Siapakah yang membidaninya Mem? Atau gerakan ini jangan-jangan ada yang mendalangi? Ini gimana Mem? Wah, lebih seru lagi Mem. Oke, baik. Mungkin kalau ditanya alami bisa jadi. Karena gini, pada awalnya geng motor ini kan mungkin nggak berniat juga dia ke arah sana. Awalnya kan dia sekumpulan anak-anak nih yang mungkin mereka punya kesamaan. Bahasa sekarang satu circle nih gitu kan. Satu circle, duduk nongkrong di satu tempat di mana. Kemudian lama-lama karena memiliki kesamaan kondisi gitu kan. Akhirnya mereka ngumpul atau membuat kelompok. Nah, ketika anggota kelompok semakin lama semakin banyak, tentu di sini mereka membutuhkan pemimpin gitu. Nah, ketika menentukan pemimpin ini kan tentu semuanya berkeinginan dong gitu. Nah, yang sayangnya karena memang secara psikologi usia mereka memang usia yang masih labil, tadi kan usia belasan, masih labil. Tentu dalam mengontrol emosi juga masih butuh didampingi seharusnya kan. Nah, sehingga mereka kadang-kadang tidak berpikir sampai yang seperti mana orang dewasa berpikir banyak pertimbangannya gitu. Apa yang membuat mereka asik, ya udah go yuk jalan. Langsung dikerjain. Iya, artinya gini. Bahkan ada satu geng motor itu ketika
menentukan siapa pemimpinnya, mereka uji keberanian. Oke. Nah, Itu gimana tuh Mem? Rame kalau kita lihat gini, kan yang membuat panik masyarakat tuh geng motor ini identiknya tawuran, ya kan? Kemudian akhirnya jalanan jadi kacau nih karena konvoy mereka yang ramai berteriak-teriak atau membawa sajam barangkali, nah kan ini. Nah, jadi bagi siapa yang berani gitu kan melakukan tindakan yang mungkin agak ekstrim gitu ya Mem? akhirnya oh ini cocoknya jadi ketua. Nah, Oh jadi kriteria pemilihan ketua mereka pun ternyata agak di beberapa geng-geng motor seperti itu sih. Kalau kita lihat dari media-media dan barangkali ya karena kan nggak ada yang mau juga yang terlalu dekat ke mereka kan. Tapi itu tadi kalau kita lihat dari beberapa informasi seperti itu gitu. Berarti Cara mereka menentukan pemimpin itu, karena pemimpin itu kan harus orang betul-betul terakui lah gitu, keberaniannya mungkin itu salah satu. Berarti ini tadi lahirnya secara alami. Awalnya bisa jadi secara duduk-duduk sekedar untuk nongkrong-nongkrong akhirnya, tapi karena adanya waktu tadi membuat mereka jadi berubah harus menentukan pemimpin segala macam, akhirnya kan bisa jadi. Ada juga pihak-pihak yang terkait yang akhirnya mensupport gitu lah ya, mensupport. Tapi kan kita butuh bukti juga untuk melihat apakah memang geng motor yang selama ini berada di jalanan itu memang ada pihak-pihak gitu di belakangnya. Kita kan butuh bukti, nggak bisa juga kita langsung menjustis gitu. Dan barangkali bukan ranah saya juga untuk menerangkan hal itu. Barangkali kalau nanti mengarahnya ke tindak kriminal dan mungkin yang membahayakan, barangkali ada pihak terkait lah yang memang lebih berkompeten untuk hal itu. Oke, berarti semua yang berawal dari nongkrong-nongkrong tadi ini kan Mem, awalnya mungkin mereka belum tahu nih mau bikin kegiatan apa gitu. Tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol punya kriteria ketua tertentu ya kan, mereka bikin kegiatan-kegiatan yang karena nggak ada arahan tadi ya Mem ya. Jadinya mereka bikin kegiatan yang jatuhnya negatif gitu Mem. Nah, bisa jadi kesempatan ini didalangi sama orang-orang yang punya kepentingan lain yang mungkin kita juga nggak bisa bahas di sini juga gitu. Agak serem ya Mem bahas ini ya. Bahas geng motor ini agak serem ya rupanya kan Mem. Mem, ini kan kita kan nggak pengen dia berkembang jauh nih Mem, berkembang luas. Kita nggak pengen si geng motor ini berkembang sampai anak-anak muda kita yang tadinya aman-aman aja nih jadi terpapar sama geng motor ini gitu Mem. Menurut Mem nih, siapa aja orang yang harus proaktif nih Mem untuk melakukan pencegahan gitu Mem, ataupun menghanguskanlah si geng motor ini Mem? Baik, luar biasa sebenarnya kalau kita cerita tentang geng motor ini sebenarnya kita nggak bisa melihat di satu sisi. Jadi banyak pihak sebenarnya yang harus ikut berjuang untuk mengkondisikan geng motor ini yang mungkin sebenarnya mereka ini anak-anak yang cerdas loh, anak-anak yang mempunyai kompetensi yang mungkin kalau diberikan kesempatan mereka bisa berkembang dan membuat prestasi. Nah, jadi banyak pihak tentunya yang harus terlibat di sini untuk menangani geng motor ini. Yang pertama tentu adalah keluarga. Oke, itu yang paling dekat. Iya, keluarga adalah tempat yang paling baik untuk mendidik karakter, kan gitu. Yang kedua pihak sekolah. Kenapa sekolah? Karena sebagian besar anak geng motor itu kan usia pelajar, tentu mereka punya banyak waktu di sekolah. Oke, nih kalau ngomongin sekolah bentar dulu Mem, ini kita tahan dulu sebentar ya Mem. Ini kita makin seru mau ngebahas soal geng motor. Ini kita akan kupas secara perlahan-lahan bersama Mem Susi. Tapi Alia pengen ngajakin juga teman-teman warga-warga Kerepotan untuk subscribe channel ini. Dan kita akan bahas lagi tentang geng motor ini ke Mem Susi. Mem Susi ini sebagai konsultan praktisi di dunia pendidikan, bener ya Mem? Jadi kalau kita cerita tanggung jawab sekolah ini pasti Mem udah ahlinya lah ini ya Mem. Kira-kira apa Mem? Apa Mem yang dilakukan Mem Susi di tempat Mem Susi mengajar untuk langkah pencegahan menghilangkan geng motor ini Mem? Oke, baik. Tentu tadi kan selain keluarga sekolah ya, karena saya berada di lembaga pendidikan yang paling sering bertemu dengan anak-anak remaja karena saya mengajar di
sebuah SMA. Oke, di SMA mana Mem? SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah 2 Medan. Berarti kan Mem, ini berkaitan dengan praktisi, Mem sebagai praktisi di dunia pendidikan, langkah konkret Mem Susi ini Mem di SMA Muhammadiyah 2 Medan apa ini Mem untuk mencegah anak-anak supaya nggak terlibat dengan geng motor? Oke. Geng motor kan punya kegiatan. Yes. Jadi kita sebenarnya gampang, tinggal memindahkan kegiatan yang tadinya nggak negatif jadi positif kan gitu. Nah sekolah adalah tempat yang tepat untuk itu. Jadi sekolah itu seharusnya memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi wadah bagi anak remaja tadi untuk menyalurkan bakat dan minatnya gitu. Salah satunya tentu ada kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler. Nah kemudian selain itu kan di awal tadi kan bahwa anak-anak ini kan usia mencari jati diri dan ingin diakui gitu. Jadi guru di sekolah juga harus memberikan pembelajaran yang memang menarik minat mereka sehingga anak-anak nyaman. Oke, nah Di kalau yang sekolah. Mem lakuin apa tuh Mem supaya anak-anak nyaman bisa tetap di sekolah? Oke. Kalau mungkin di bidang studi saya kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Ini kan pelajaran bahasa Inggris yang paling Biasanya suka memusingkan ya Mem ya. Ini kayak matematika, bahasa Inggris ya kan, itu kayaknya pelajaran-pelajaran yang kurang banyak peminatnya Mem. iya. Nah ini Mem tantangan banget nih kan bikin pelajaran bahasa Inggris bisa jadi seru gitu. Nah, jadi saya lebih suka membuat metode pembelajaran dengan sistem game. Oke, Nah, main game. Iya main game. Artinya gini, saya mau mencoba bahwa semua anak di dalam kelas itu bisa oke loh dalam bahasa Inggris gitu loh. Jadi bagaimana meng-create sebuah game yang bisa membuat seluruh anak aktif dalam pembelajaran saya. Misalnya belajar reading text melalui TTS. Oke. Itu contoh. Terus apalagi Mem yang Mem bikin supaya kegiatan belajarnya jadi seru gitu Mem? Nah, mungkin kita belajar nggak mesti harus di dalam kelas supaya mereka nggak jenuh. Keluar kelas. Jadi saya pernah itu anak-anak kan sekarang eranya digitalisasi tuh. Anak-anak kan suka tuh kalau suruh ngebahas masalah medsos ya gitu. Jadi saya belajar tuh prosedur teks, kemudian mereka mempraktikkan sesuatu, terus ada anak yang jago di IT mereka merekam, terus yang jago ngomong tuh mereka yang presentasi, dan jadi akhirnya kebagi nih semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang membuat anak-anak tuh jenuh kan mereka nggak suka tapi dipaksa suka. Benar. Gitu loh. Nah ini yang coba kita hindari di kurikulum Merdeka sendiri. Guru tuh harus bisa memfasilitasi anak untuk pembelajaran yang menyenangkan dan membuat anak nyaman. Oke, jadi tadi kalau misalnya kita cerita Mem, berarti ada keluarga dan sekolah yang paling deket ya Mem ya. Kalau di keluarga tadi anak-anak memang harus punya role model yang kuat banget ya Mem ya untuk ngarahin anak-anak ke arah yang positif. Kalau kita balik ke cerita keluarga, kira-kira gimana, seberapa besar sih Mem peran keluarga Mem? Peranan keluarga bagi pendidikan karakter anak itu tentu sangat besar karena pendidikan yang paling utama itu ada dari keluarga. Nah gini, kadang-kadang ini izin orang tua nih ya, kadang-kadang orang tua izin. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita ini suka ngebuat anak-anak down. Apalagi gini, kalau yang punya di rumah lah contoh gitu, ketika kita ingin menunjukkan satu berprestasi, satu tidak, suka ngebandingin. Nah, siapa yang suka dibanding-banding sih? Nggak ada yang suka ya. Jadi artinya gini, gimana kita orang tua itu bisa memberikan tempat bagi anak juga untuk memberikan pendapat gitu. Pernah nggak kepikiran kita orang tua itu sebenarnya dalam rumah itu membuat aturan secara bersama, kapan dia boleh pulang, jam berapa dia harusnya pulang gitu kan ke rumah, atau gini, pernah nggak sih kita ketika kita orang tua, nah anak baru pulang tuh pada umumnya orang tua nanyanya apa? Apa itu ya? Nah gini, dari mana kamu? Benar, gitu ya. Kenapa jam segini baru pulang? Boleh nggak kita balik kita? Kalau kita yang muslim gini, kamu udah sholat belum tadi? Misalnya kan dia tuh asarnya nggak di rumah gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kamu sudah makan? Nah, tinggal dia jawab apa? Baru yang ketiga, tunjukin rasa kecewa kita kalau memang dia itu pulangnya larut malam. Tapi nggak boleh terlalu ekstrim juga sih sampai marah-marah gitu kan. Nah jadi aduh kamu harusnya pulang jam sekian. Jadi perhatian-perhatian seperti ini sebenarnya dibutuhkan anak kan.
bentuk dari perhatian orang tua kepada anak, supaya anak itu ya bisa lebih betah di rumah, kemudian ngobrol orang tua kepada anak, nanya kegiatan anak, kemudian mungkin memuji anak. Kadang-kadang memuji ini susah benar. Bener suka lupa ya Mem. Padahal pujian nggak mesti harus pakai hadiah kan. Bener. Cukup wah good job, kamu sudah ini gitu. Ini yang kita tuntut kan, kamu harus juara, kamu harus ini. Padahal mungkin dia nggak di situ kehebatan dia. Kecerdasan itu kan banyak, nggak semua anak itu bisa menguasai semuanya. Tapi setiap anak itu pasti punya keunikan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi andai kata orang tua mau melakukan komunikasi asertif kepada anak, berdiskusi, insya Allah anak pasti akan lebih betah di rumah. Jadi anak-anak juga ngerasa kehadirannya itu nggak cuma jadi beban doang ya Mem ya. Kadang-kadang kan pulang sekolah belum apa-apa udah ditanya tadi kayak Mem bilang, kok lama kali pulangnya dari mana gitu ya kan. Kadang kan di luar tuh udah capek, mungkin ada kegiatan lain, main bola dan lain-lain tuh kayak pengen ditanya dong gitu ya Mem. Kasih alasan, maksudnya diberikan waktu untuk memberikan alasan kenapa dan bagaimana. Itu kan, ini kan jarang kita lakukan. Benar-benar. Nah kalau misalnya di rumah tuh udah nggak dapet yang begitu, di sekolah juga nggak dapet tempat yang nyaman, bisa jadi anak-anak itu kemana coba ya kan, itu yang bahayanya. Tapi Mem, ini kita kalau balik lagi ke sekolah ya Mem ya, ini ada nggak sih Mem kasus unik yang Mem tangani tentang anak-anak yang terpapar geng motor itu Mem? Kalau kita tanya, kita nggak bisa jamin bahwa ada satu sekolah yang sama sekali nggak ada gitu. Karena kan ini geng motor ini kan hampir di semua tempat ya kan. Yes, di mana-mana ada ya Mem. Mungkin saya pernah punya kasus kayak gini. Saya ngelihat, tapi saya tetap gini. Saya tahu dia ngikut lah satu komunitas apa gitu ya. Saya nganggapnya gini, bahwa semua anak itu baik. Jadi saya minta, saya bukan tes sih, saya melihat nih anak sudah punya bakat kepemimpinan yang luar biasa. Ini walaupun Mem udah tahu ya dia terlibat di salah satu geng tertentu. Saya tetap kasih amanah nih. Kamu bisa nggak bantu Mem? Nah ini. Nah tanpa saya yang membuat saya surprise gitu ya, ternyata dia bisa gitu loh. Maksudnya dia keren ngatur teman-temannya, membuat temannya itu dalam kelompok-kelompok. Padahal saya cuma kasih garis besarnya aja, tapi dia bisa jalankan apa yang saya amanahkan tadi dengan baik, gitu loh. Bahkan di luar dari ekspektasi saya gitu. Ketika saya muncul waktu itu kan saya mau buat pembelajaran di luar kelas. Ketika saya muncul di situ semuanya udah tertata rapi. Gitu udah rapi, udah tinggal shoot aja, tinggal di videoin, tinggal ini. Terus saya lihat nih ke kelompoknya dia juga udah standby gitu dengan semangat. Berarti kan artinya apa? Bahwa seperti apapun anak-anak yang terlibat di dalam geng motor itu, mereka adalah anak yang menjadi amanah kita semua gitu. Jadi ada peran dari kita semua gitu untuk bisa mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Mantap banget, dan Mem bisa ngelihat itu gitu ya kan. Ternyata anak ini punya potensi gitu ya Mem ya. Punya jiwa kepemimpinan yang oke sebenarnya. Kalau diarahin ke tempat yang oke. Dan Mem keren banget bisa ngerjain itu pasti nggak cuma satu deh Mem ya kan. Pasti banyak juga anak-anak Mem yang mungkin potensinya nggak tergali awalnya. Di tangan dinginnya Mem Susi itu bisa keluar potensi-potensi itu kan Mem. Insya Allah. Saya rasa nggak cuma saya gitu loh. Artinya semua guru di seluruh Indonesia ini itu punya peranan yang sama, dan saya yakin semua guru-guru itu juga punya tangan dingin yang apabila mau membuka pintu hati untuk bisa menyadari bahwa anak-anak yang di dalam geng motor itu juga manusia yang harus kita dekati untuk bisa kita rangkul, dan mari kita coba berikan mereka tempat untuk bisa melakukan hal yang positif. Keren banget sih Mem. Ini buat warga-warga kerepotan yang kalian sekolahnya di SMA Muhammadiyah 2, ini kalian beruntung banget punya guru kayak Mem Susi, dan pasti guru-guru SMA Muhammadiyah lainnya keren-keren juga ya Mem ya. Pasti semuanya punya metode sendiri-sendiri. Gak cuma di Muhammadiyah 2, guru-guru di seluruh Indonesia juga pasti punya cara-cara pengajaran yang bikin anak-anak tuh bisa ngeluarin potensinya mereka dengan maksimal. Keren banget Mem Susi. Terima kasih Mem, ini kita udah cerita masalah keluarga, udah cerita juga soal sekolah. Ini Mem, ada lagi nggak faktor lain ini yang membuat anak-anak itu bisa terpapar sama geng motor tadi Mem? Sebenarnya bisa terpapar geng motor. Yes.
sebenarnya banyak hal ya yang bisa membuat mereka terpapar gitu kan, dari lingkungan pertemanan mereka juga, karena terus mereka sama teman, terus kompromitas mereka sama teman, karena usia mereka kan usia berkelompok-kelompok. Benar. Nah jadi artinya apa? Artinya kelompok mereka tuh ya dewahnya gitu, apa-apa kelompoknya gitu. Tapi bukan berarti kan kita tidak bisa mengarahkan mereka ke yang hal yang baik. Jadi ya banyak kalau dilihat, tapi itu tadi kembali ke kita. Oke, jadi ketika kita melihat ada di lingkungan kita yang begitu, kita rangkul, jangan kita biarin sebenarnya, Mem. Dan itu yang jadi bahaya gitu ya, Mem. Jadi sebenarnya lingkungan ini juga mempengaruhi, Mem, untuk membentuk anak menjadi seorang geng motor gitu. Ada pengaruh. Artinya ketika dia berada di lingkungan yang tidak tepat untuk dia, lingkungan di mana banyak hal yang negatif, tentu ini akan bisa mengarahkan mereka ke arah sana gitu loh. Oke. Nah, jadi memang lingkungan itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting juga sih untuk membuat anak ke hal yang positif atau ke negatif. Berarti bisa jadi dua sisi ya, Mem. Bisa jadi lingkungan ini malah jadi yang mencegah orang-orang, anak-anak ini tadi untuk terpapar geng motor. Bisa juga jadi lingkungan yang bikin mereka jadi terpapar geng motor gitu. Berarti ada dua sisi ya, Mem. Nah, yang harus ambil posisi untuk mencegah geng motor ini apa lagi, Mem? Untuk mencegahnya? Yes. Banyak, selain tadi sekolah, keluarga gitu, sebenarnya banyak. Nah sekarang ini kan era digitalisasi ya. Benar. Nah jadi banyak hal yang bisa dilakukan para orang pemerhati remaja nih sebenarnya. Selain dari sekolah, terus orang tua, tapi ada hal yang paling dekat dengan dunia anak-anak hari ini apa? Apa itu, Men? Gadget ya. Gadget. Iya, itu benar. dia. Siapa sih nggak main gadget, Mem? Tuh, siapa coba anak baru lahir terus kenal gadget? Benar, langsung di foto-foto ya kan. Cuman kan di dalam gadget itu kan banyak fitur, banyak hal. Bisa ke negatif, bisa positif. Tapi kita cerita positif nih, bagaimana? Salah satu hal yang suka dilihat anak-anak itu kan banyak tuh, ada TikTok, YouTube, dan segala macam. Nah mungkin ini nih, saya appreciate nih untuk ngereportin ini. Oke. Kenapa gitu kan? Salah satu tayangan kita hari ini yang mudah-mudahan nantinya ini kan juga sebenarnya upayanya kita, gitu, upayanya kita untuk menyelamatkan anak-anak bangsa, gitu. Apalagi kalau ngereportin ini bisa bikin mungkin cari tema atau hal yang lain yang memang membuat anak-anak itu bisa fokus kemari. Jadi acara seperti ini adalah yang sangat efisien ya untuk menyiarkan hal-hal yang positif supaya bisa diterima oleh anak-anak gitu ya, supaya mereka bisa atau bahkan membelajar yang membuat mereka itu mengarahkan ke pengelolaan emosional yang lebih stabil. Oke, gitu. jadi memilih tontonan apa segala macam. Benar. Jadi pilihan tontonan pun kita harus arahin juga ya. Iya. Memang harus nonton hal-hal yang positif, salah satunya ngerepotin sih. Ini bukan Ali yang bilang loh, ini langsung Mem Susi loh yang mengapresiasi, dan kita ini ngerasa terharu loh, Mem. Jadi kita memang kita mau mengambil posisi untuk men-scale up mental anak-anak Medan supaya mereka itu bisa lebih banyak punya tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita tampilkan di sini, bisa jadi inspirasi buat mereka untuk ngelakuin hal-hal yang positif gitu, Mem. Ya, itulah hal yang positif. Itulah caranya salah satu tanpa disadari ngereporting juga ya, Yes. bahwa ini adalah salah satu langkah untuk menghilangkan sedikit-sedikit geng motor yang berarah ke negatif. Beredar di mana-mana. Mem, tapi ini seru banget deh kita kalau ngobrolin soal geng motor ini, pasti kan nggak habis-habis ya, Mem. Karena pasti faktornya banyak banget gitu, dan kalau kita kulik satu-satu tuh mungkin kita nggak akan selesai juga ya, Mem. Jadi memang hari ini obrolan kita soal geng motor ini singkat, padat, dan tepat banget ya kan, Mem. Langsung dibahas dengan ahlinya. Terima kasih. Ada nggak, Mem, pesan-pesan yang pengen Mem sampaikan ke anak-anak sekolah SMA Muhammadiyah 2 khususnya ya, Mem ya, tapi umumnya buat semua anak-anak muda yang lagi mencari jati diri, Mem. Apa nih pesan dari Mem Susi ini, tolong kalian dengarkan dengan seksama ya, Oke. Mungkin gini, bukan untuk anak SMA Muhammadiyah aja, tapi untuk semua remaja di Kota Medan khususnya gitu. Kalian tuh hebat, kalian punya banyak kompetensi di dalam diri yang bisa dikembangkan sebenarnya. Maka pilihlah
kegiatan yang membuat kalian nyaman dan mengarah ke hal yang positif. Kenapa? Melakukan positif itu keren. Jadi jangan sampai menghabiskan masa mudanya dengan hal yang tidak baik. Itu aja. Ya ampun. Ini penting banget, makasih banyak loh Mem. Menghabiskan masa muda dengan hal yang positif, itu kuncinya dari Mem Susi. Mem Susi makasih banyak loh udah datang ke studio ngerepotin. Kita udah ngobrol-ngobrol soal geng motor hari ini. Ini semoga bisa menjadi inspirasi buat warga-warga kerepotan kita ya Mem ya. Mem, sehat terus Mem. Kita ketemu lagi next time. Okay. Thank you Mem Susi. Sama-sama. Buat kalian warga-warga kerepotan, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Seru kali kita bahas soal geng motor. Next time kalau kalian pengen ngobrol dengan tokoh-tokoh inspirasi lainnya, boleh langsung aja ke kolom komentar kita dan tulis di situ, kita pengen dong diundang geng motornya langsung. Jangan ya, yang benar-benar aja ya kan. Kita ketemu lagi di ngerepotin selanjutnya. Sampai ketemu, bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.